Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, siapa yang gak kaget pada waktu Munarman di persidangan menyebut Firly Bahuri, yaitu ketua KPK sekarang ini, adalah idola pada aksi 212 yang lalu. Nah, tetapi setelah saya membaca berita tersebut, ya tidak sesuai yang saya persepsikan. Ya, ternyata ketua KPK dahulu masih menjabat sebagai polisi. Ya, kemungkinan saat itu Pak Firly Bahuri ya menjaga ketertiban lah dan keamanan karena Presiden Joko Widodo dan pejabat pemerintahan lainnya datang ke acara tersebut. Ya, kemungkinan Pak Firly Bahuri ya tidak seperti yang saya persepsikan ketika membaca judul tersebut. Tetapi Munarman yang kemarin juga menyebut dan bahkan memuji, yaitu Bambang Wijoyanto, juga disebut Munarman. Kok semua pejabat-pejabat disebutkan Munarman ya? Ya, semoga saja pada saat persidangan ya kita mengharapkan aman dan sampai sidang tersebut selesai dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Wadidaw, akhirnya satu persatu mulai terungkap. Munarman sebut Firly Bahuri idola. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman mencantumkan foto sejumlah tokoh seperti Presiden Jokowi, Ketua KPK Firly Bahuri, dan Mendagri Tito Karnavian di nota keberatan atau eksepsinya. Foto-foto itu momen saat para pejabat hadir di aksi 212 pada 2016. Munarman mengatakan foto ini sebagai bukti dirinya bukan teroris. Awalnya, Munarman mengatakan pernah menjadi korlap aksi 212 pada 2016. Aksi itu, kata Munarman, dihadiri oleh sejumlah pejabat antara lain Presiden Joko Widodo, Yusuf Kala yang saat itu menjadi wapres dan lainnya. Munarman menyebut aksi itu berlangsung aman. Menurutnya, jika dia teroris, acara tersebut berlangsung horor serta pejabat yang hadir saat itu sudah tiada. Sekali lagi, kalau tuduhan terhadap saya sebagai intelektual atau merencanakan atau menggerakkan orang atau menyuruh orang atau membujuk orang atau berencana atau mempersiapkan atau bermufakat jahat atau mencoba atau membantu untuk melakukan tindakan teroris, tentunya kesempatan pada acara 2 Desember 2016 tersebut akan menjadi kesempatan emas untuk melakukan tindakan terorisme. Karena sekali lagi, hampir seluruh pejabat tinggi negara ini ikut hadir di Monas dalam acara yang digelar pada tanggal 2 Desember 2016 tersebut. Dan semua pejabat tinggi tersebut ada dalam jangkauan saya, ujar Munarman saat membaca eksepsi di PN Jaktim pada Rabu 15 Desember. Kemudian Munarman menampilkan sejumlah foto pejabat yang hadir di aksi 212. Di sana terlihat ada Presiden Joko Widodo, Yusuf Kala, yang saat itu Wapres, Wiranto, saat itu Menko Polhukam Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, saat itu Panglima TNI Jenderal Tito Karnavian, saat itu Kapolri, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli, dan Firly Bahuri. Yang dalam foto itu terlihat Munarman foto bersama Tito Karnavian dan Firly Bahuri. Rangkaian foto peristiwa itu dicantumkan di eksepsi Munarman yang diserahkan ke majelis hakim dan jaksa. Ternyata ketua KPK terpilih Irjen Firly dulu jadi idola saat aksi 212. Ada di atas mobil komando yang menggunakan sorban merah itu saya. Di depannya itu, kata Munarman. Atas dasar hal itu, Munarman dalam eksepsinya meminta majelis hakim membebaskan dia dari dakwaan jaksa terkait kasus terorisme. Munarman menilai dakwaan jaksa tidak jelas dan tidak cermat. Berdasarkan uraian di atas, maka saya memohon agar Yang Mulia berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sela, menerima nota keberatan saya seluruhnya, menyatakan penangkapan saya tidak sah, memerintahkan jaksa penuntut untuk melepaskan saya, ujar Munarman. Diketahui mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman mengatakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menjadi idola saat aksi 212 di Monas, Jakarta Pusat, 2 Desember 2016. Hal itu disampaikan Munarman ketika membacakan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang diberikan padanya. Mulanya Munarman menampik dakwaan jaksa penuntut umum JPU yang mengatakan ia telah membayat dengan kelompok tersebut. Munarman mengatakan, jika benar dia bergabung dalam kelompok teroris, maka aksi 212 Desember 2016 ia telah melancarkan aksinya. Sebab pada acara tersebut banyak pejabat negara yang hadir, salah satunya Firly Bahuri yang kala itu menjabat sebagai Karo Dalops Asops Polri. Ternyata dulu Ketua KPK terpilih Irjen Firly Bahuri jadi idola saat aksi 212, ucap Munarman.
Dalam berkas eksepsi Munarman tampak gambar Firly menggunakan seragam Polri dan peci serta berfoto bersama sejumlah peserta aksi. Munarman mengatakan tidak terlibat dalam aktivitas teroris seperti tuduhan jaksa. Jika dakwaan jaksa benar, momen aksi 212 tahun 2016 akan menjadi kesempatan emas untuk melancarkan aksinya. Namun faktanya para pejabat tinggi negara aman dan baik-baik saja, bahkan bisa menjabat hingga saat ini. Munarman juga mengatakan bahwa tahun 2016 sampai 2020 dia aktif mendatangi kantor-kantor pejabat negara dengan aman. Adapun aksi 212 tersebut diikuti sejumlah pejabat seperti Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dalam perkara ini, Munarman diduga telah berbayat dengan kelompok teroris negara Islam di Irak dan Suriah. Jaksa mengatakan bayat itu terjadi pada tahun 2014 dalam sebuah acara di salah satu universitas di Ciputat, Tangerang Selatan. Munarman juga diduga terlibat dalam serangkaian kegiatan di Makassar dan Deli Serdang dengan tujuan mengajak orang lain mendukung ISIS di Indonesia. Diketahui juga sebelumnya, nama ex-wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijoyanto disebut dalam sidang dugaan tindak pidana teroris atas terdakwa Munarman. Disebutkan jaksa penuntut umum JPU Munarman sempat memuji Bambang Wijoyanto dalam sebuah acara pada 2015 silam. Hal itu tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 8 Desember 2021 hari ini. Kegiatan yang berlangsung pada 25 Januari 2015 itu merupakan agenda dukungan kepada ISIS bertema Syariat Islam sebagai solusi terbaik negeri, idaman harapan umat. Pada 25 Januari 2015, terdakwa mengikuti kegiatan tabligh akbar sebagai dukungan terhadap ISIS di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dengan tema Syariat Islam sebagai solusi terbaik negeri, idaman harapan umat, yang diikuti oleh para santri pondok pesantren dan diikuti oleh seluruh orang anggota atau simpatisan, kata JPU. JPU mengatakan dalam kegiatan tersebut Munarman menyinggung mengenai umat Islam. Dia mengatakan umat Islam yang tidak ikut pengajian dan duduk di kalangan dunia sekuler sebagai Islam KTP. Sejurus dengan hal tersebut, Munarman menyebut masih ada sebagian umat Islam yang saleh. Kemudian nama Bambang Wijoyanto disebut oleh ex-sekretaris umum FPI tersebut. Saya kenal baik dengan mantan wakil ketua KPK yang ditangkap Baris Krim itu, Bambang Wijoyanto. Saya kenal baik dengan BW dari segi amalan ibadah. Terus terang saja saya kalah jauh sama dia, ucap JPU menirukan ucapan Munarman. Munarman mengatakan jika sosok Bambang merupakan orang yang rajin beribadah. Bahkan dia mengatakan bahwa Bambang rajin puasa sunnah. Kemudian saumnya Senin Kamis. Bahkan kadang-kadang saumnya adalah Nabi Daud. Sehari saum, sehari tidak. Karena itu pun di bulan-bulan tertentu. Salat malam juga hampir bisa dikatakan tidak pernah tinggal. Dalam surat dakwaan yang dibacakan, jaksa menyebut bahwa Munarman pada medio 2015 terlibat dalam serangkaian kegiatan di beberapa tempat. Misalnya 24 dan 25 Januari 2015 dan beberapa kesempatan di tahun yang sama. JPU menyebut Munarman terlibat kegiatan misalnya di Sekretaris FPI Makassar, Markas Daerah FPI Laskar Pembela FPI Makassar dan Pondok Pesantren Akhlakul Quran Makassar. Selain itu, di aula kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat atas nama Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, ujar JPU. Serangkaian agenda yang dihadiri Munarman tersebut, lanjut jaksa, dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, bahkan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, sambungnya.